Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Septiani di media pembelajaran matematika. Hari ini saya akan membahas tentang bilangan pecahan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pecahan dan bentuknya, materi kelas 7 semester 1. Berikut adalah mapping dari semua pecahan. Nah, di materi pecahan nanti akan ada operasi hitung pecahan, desimal persen, Untuk mengenal pecahan lebih lanjut, kalian bisa lihat gambar di samping ya. Di sini ada gambar tomat ya. Nah, tomat utuh ini dibagi dua. Selanjutnya dibagi lagi menjadi 6. Nah, ini adalah contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pecahan itu dari bentuk utuh dipecah menjadi bagian lebih kecil. Jadi, apa itu pecahan? Nah, pecahan adalah suatu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, atau suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan syarat A dan B bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Pembilang adalah bilangan yang dibagi dan penyebut adalah bilangan yang membagi. Nah, penulisan dalam pembacaan pecahan, yaitu yang pertama 1/2, itu seperti ini disebut pecahan biasa. Setengah, 1/2, 1/2, biasanya dibaca seperti itu. Nah, yang bentuk seperti ini disebut pecahan campuran. Dibacanya dengan 4, 2/3. Nah, bentuk seperti ini disebut pecahan desimal, dibaca dengan 0,75. Di sini seperti ini disebut pecahan persen, dibaca 20. Coba perhatikan gambar di samping. Di samping adalah gambar jeruk, konsep dari suatu pecahan. Dari satu jeruk utuh dibagi menjadi bagian yang lebih kecil dan sama besarnya. Seperti ini ya gambar. Bisa kita simpulkan bahwa satu bagian dibagi dua seperti ini disebut dengan 1/2 atau setengah. Ditulisnya seperti ini ya penulisannya. Selanjutnya, bagian yang ini disebut 1/4 atau 1/4 dan ditulis 1/4 penulisannya seperti ini. Jadi, bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A disebut bilangan pecahan. Bilangan A disebut pembilang, jadi pembilang itu yang di atas, sedangkan B disebut. Kita masuk ke bentuk sederhana. Di sini ada 1/2, 2/4, 3/6. Nah, pecahan ini disebut dengan pecahan senilai. Kenapa disebut dengan pecahan senilai? Karena pecahannya yang memiliki nilai sama. Coba kita buktikan kenapa disebut dengan pecahan senilai. Seperti ini nih, 1/2. Jadi 1/2 itu kita pecah. Misalkan 1/2 dikali dengan 1. 1 itu seperti apa? 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, dan seterusnya. Jadi 1/2 dimulai dari 1/2. 1/2 kali 2/2, 2/4. 1/2 kali 3/3, 3/6. 1/2 kali 4/4, 4/8. 1/2 kali 5/5, dan seterusnya. Itu hasilnya seperti ini. Jika dibagi, itu paling sederhananya adalah 1/2. Jadi, ketika dikali dan dibagi paling sederhananya itu sama, berarti itu dikatakan dengan pecahan senilai. Seperti ini nih, 2/4. 2/4 dibagi 2/2, 1/2. 3/6 dibagi 3/3, 1/2. Jadi, ini 1/2 adalah pecahan yang paling sederhana. Sedangkan pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4, 3/6, 4/8.
Nah, sekarang kita masuk ke bilangan campuran. Bilangan campuran merupakan gabungan bilangan pecahan dan bilangan bulat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. 1/4. Nah, ini disebut dengan pecahan campuran. Pecahan campuran seperti ini. Nah, terdiri dari angka 1 ditambah dengan pecahan biasa 1/4. Nah, sama ya seperti yang di atas, contoh pecahannya seperti ini. Nah, kita masuk ke pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu bilangan seperti ini nih ya. Disebut bilangan pecahan desimal atau bilangan desimal dan dibaca sebagai 0,225. Jadi ini dibacanya 0,225. Pecahan desimal dapat diubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Begitu juga sebaliknya, pecahan biasa bisa dirubah menjadi pecahan desimal. Kita masuk ke contohnya. Ubah pecahan desimal 0,225 menjadi pecahan biasa. Ayo kita selesaikan bersama. Yang pertama yaitu tulislah dalam bentuk pecahan biasa dulu. Nah, 0,225 sama dengan 225 per 1000. Dari mana per 1000? Kamu lihat di sini. Komanya di belakang koma ada berapa angka? 3. Berarti nolnya ditambah 3. Jadi per 1000, kalau di belakang koma itu ada 2 angka, berarti per 100. Kalau 1 angka, per 10 ya. Setelah itu, sederhanakanlah dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB-nya. Nah, FPB dari 225 dan 1000 adalah 25. Nah, bagi siswa-siswi yang belum tahu caranya menghitung FPB, coba kamu buka video saya yang materi KPK dan FPB ya. Nah, selanjutnya kita bagi pecahan ini, pecahan biasa ini dengan 25. Berarti 225 dibagi dengan 25. Hasilnya adalah 9 dan 1000 dibagi 25 hasilnya 40. Jadi 0,225 sama dengan 9/40. Ini pecahan desimalnya dan ini adalah pecahan biasa. Nah, kita masuk ke yang terakhir yaitu mengurutkan pecahan. Nah, di sini ada soal. Urutkanlah pecahan 1/2, 5/6, 2/3, dan 2/5 dari kecil ke besar. Nah, sebelum kita mengurutkan, kita cari tahu dulu. Biasanya kalau kita menggunakan cara, biasanya pakai KPK untuk yang bawahnya. Coba kita gambarkan dengan gambar diagram ya. Nah, di sini setengah, berarti gambarnya seperti ini. Jadi, kita harus mempunyai, tadi kan utuh, jadi semuanya itu satuan utuh. Jadi, kita bayangkan satu batang itu dibagi menjadi 2, itu dikatakan setengah. 1 dibagi 2, itu setengah. Nah, sekarang 5/6, berarti satu batang ini dibagi dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5 yang dicoret 5. Ada 6 bagian yang diambil 5. Selanjutnya 2/3 seperti ini, 2/5 seperti ini. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Ukurannya sama, tapi yang diwarnain ini adalah mengikuti angka pecahannya ya. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Kita urutkan. Nah, kita urutkan seperti ini. Yang paling terkecil ini, ya. Karena ini dan ini gambarnya, yang tandanya di sini lebih kecil ya dia ya. Nah, 2/5, 1/2, 2/3, dan 5/6. Jadi, urutan bilangan pecahan dari yang kecil ke besar adalah 2/5, 1/2, 2/3, dan 5/6. Oke, sekian dulu ya video dari Bu Eka. Di sini Bu Eka hanya menjelaskan tentang pecahan dan bentuknya saja untuk operasi pecahan, dan selanjutnya akan Bu Eka bahas di video selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.